Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang di Banser Channel. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan simulasi pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2024. Karena materi simulasi ini agak sedikit panjang, jadi saya membaginya ke dalam dua part. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk tonton part selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, kita lanjut. Berikut jadwal dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Yang pertama, pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih itu dimulai tanggal 10 sampai dengan 13 Februari tahun 2024. Kedua, penyiapan TPS dilaksanakan paling lambat tanggal 13 Februari tahun 2024. Kemudian, pemungutan suara di TPS, penghitungan suara di TPS, dan pengumuman hasil perhitungan suara di TPS itu dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan apabila penghitungan suara belum selesai, maka diperpanjang paling lambat 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau sama dengan tanggal 15 Februari tahun 2024, pukul 12.00 waktu setempat. Oke, kita next. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Hal-hal yang perlu diperhatikan KPPS dalam pemungutan suara di TPS. Yang pertama, bersikap jujur. Kedua, memastikan setiap anggota KPPS dan petugas ketertiban mengetahui tugas dan kewajibannya. Ketiga, memastikan pengumuman hari, tanggal, dan waktu, serta lokasi pemungutan suara sudah diumumkan kepada pemilih paling lambat tanggal 9 Februari tahun 2024. Keempat, memastikan formulir model C pemberitahuan KPU telah terdistribusi kepada semua pemilih paling lambat tanggal 10 Februari tahun 2024. Kelima, mengembalikan formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak terdistribusikan kepada PPS menggunakan berita acara formulir model BA C pemberitahuan KPU 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Keenam, memastikan logistik pemungutan dan penghitungan suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan dalam keadaan tersegel. Ketujuh, KPPS tidak menggunakan atribut yang mencitrakan keberpihakan kepada peserta pemilu. Kedelapan, memeriksa seluruh jari pemilih untuk memastikan pemilih belum menggunakan hak pilih di TPS lain. 9. KPPS dilarang menyediakan tisu atau kain lap yang dapat menghapus tanda tinta di jari pemilih. Ke-10, memastikan pemilih DPT dan DPTB membawa dan menunjukkan KTPL atau suket. Ke-11, memastikan pemilih DPK membawa dan menunjukkan KTP elektronik. Kemudian KPPS mengecek pada cek DPT online. Ke-12, memberikan informasi tentang tata cara penggunaan hak pilih secara terus-menerus di TPS. Ke-13, memberikan kesempatan yang sama kepada saksi untuk menyampaikan keberatan saksi. Ke-14, menyelesaikan atau menindaklanjuti segera keberatan saksi dan atau pengawas TPS yang dapat diterima dengan segera. Ke-15, apabila tidak terdapat kejadian khusus, wajib membuatnya dengan menggunakan formulir kejadian khusus dengan menuliskan kalimat nihil. Dan terakhir 16, melakukan pengisian formulir dengan cermat dan teliti. Oke, kita lanjut lagi. Persiapan pemungutan suara. Seluruh anggota KPPS datang di TPS itu paling lambat pukul 06.00 waktu setempat. Persiapan pemungutan suara. KPPS memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Kedua, menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. Selanjutnya, memasang DPT, DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Kemudian, mempersilakan dan mengatur saksi dan atau pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selanjutnya, Ketua KPPS menerima surat mandat saksi. Dan terakhir, memberikan salinan DPT dan DPTB kepada saksi dan pengawas TPS. Saksi, pengawas TPS, pemantau, dan pewarta.
Saksi. Saksi hanya dapat menjadi saksi untuk satu peserta pemilu. Kedua, membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh yang pertama, pasangan calon atau tim kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, pimpinan partai politik tingkat pusat untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Dan terakhir, calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. Ketiga, tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon atau pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta pemilu tertentu. Kemudian keempat, berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon dan partai politik atau calon anggota DPD dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 orang dalam satu waktu. Jadi untuk saksi harus bergantian jika ingin masuk ke dalam TPS. Oke, kita lanjut lagi. PTPS atau pengawas TPS. Tugas pengawas TPS yaitu pertama mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Kedua, mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS kepada PPK melalui PPS. Ketiga, menyampaikan keberatan apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Keempat, menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara. Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara belum ada saksi, pemilih atau pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya saksi pemilih dan pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 menit. Kedua, apabila sampai dengan waktu yang ditentukan, saksi pemilih dan pengawas TPS belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi dan mempersilakan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. Kita lanjut lagi. Pemantau. Pemantau diperbolehkan untuk pertama, menghadiri persiapan rapat pemungutan dan penghitungan suara. Kedua, memantau proses pemungutan dan penghitungan suara. Ketiga, menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, atau pengawas TPS. Apabila pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemantau dilarang untuk 1. Memasuki area TPS, kedua, memengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Ketiga, memihak kepada peserta pemilu. Keempat, menggunakan seragam atau atribut yang menciptakan kesan mendukung atau menolak peserta pemilu. Kelima, menerima atau memberikan hadiah atau imbalan fasilitas apapun dari atau kepada peserta pemilu. Pewarta. Pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada Ketua KPPS. Rapat pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat. Apabila belum ada saksi, pengawas TPS atau pemilih yang hadir, pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi hadir. Dan apabila pukul 7.30 waktu setempat, saksi pengawas TPS atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Jadi seperti itu ya. Apabila belum ada yang hadir, maka rapat harus ditunda selama 30 menit. Dan apabila sampai dengan waktu selama 30 menit berlangsung, saksi pengawas TPS maupun pemilih belum ada yang hadir, maka dipersilakan teman-teman anggota KPPS untuk membuka rapat dan melanjutkan dengan pemungutan suara. Oke, kita lanjut lagi. Pengucapan sumpah atau janji KPPS. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dipimpin oleh Ketua KPPS. Jadi Ketua KPPS membacakan sumpah dan teman-teman anggota KPPS termasuk petugas ketertiban TPS atau Linmas mengikuti apa yang dibacakan oleh Ketua KPPS. Naskah sumpah atau janji KPPS. Ya, berikut adalah
naskah sumpah atau janji KPPS. Silakan dibaca. Oke, kita next. Setelah pengucapan sumpah atau janji, Ketua KPPS mempersilahkan pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS 4. Nah, selanjutnya pembukaan kotak suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian, untuk urutan pembukaan kotak suara, itu dimulai dari yang pertama, kotak suara presiden dan wakil presiden, kedua, kotak suara DPR, ketiga, kotak suara DPD, keempat, kotak suara DPRD provinsi, kelima, kotak suara DPRD kabupaten atau kota. Pembukaan kotak suara. Membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan. 1. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur. Kedua, mengidentifikasi, menata, dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan TPS. Ketiga, memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan tersegel, menghitung dan mencatat jumlahnya. Keempat, susun dan letakkan surat suara di atas meja dengan rapi sesuai dengan jenis pemilunya. Dan terakhir kelima, menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilu dan memastikan kesesuaian dengan dapil. Jumlah surat suara yang harus diterima setiap TPS itu sama dengan jumlah DPT, ditambah dengan 2% dari jumlah DPT. Dan teman-teman harus memastikan bahwa surat suara yang diterima itu telah sesuai dengan dapil di wilayah teman-teman. Jangan sampai surat suara yang diterima itu adalah surat suara yang diperuntukkan untuk daerah pemilihan lain. Oke, kita lanjut lagi. Pembukaan kotak suara. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih. Saksi dan pengawas TPS kemudian menutup kembali, menggembok, atau mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Jadi setelah seluruh isi kotak suara dikeluarkan, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menempatkan kembali kotak suara ke tempat yang telah ditentukan. Apabila seluruh jenis dokumen dan peralatan TPS dikeluarkan dari kotak suara dan telah diidentifikasi, kemudian terdapat dokumen dan peralatan pemungutan suara yang tidak tersedia atau kurang, KPPS segera menghubungi PPS setempat dan dicatat sebagai kejadian khusus di dalam formulir model C2 KPU atau model C kejadian khusus KPU. Selanjutnya memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai jumlah surat suara yang diterima, tata cara pemberian suara, tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, atau warga masyarakat atau pemilih. Selanjutnya, tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu, kemudian pembagian tugas anggota KPPS, dan terakhir, hal-hal lain yang diperlukan. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf B disampaikan secara berkala sepanjang rapat pemungutan suara berlangsung. Menjelaskan tata cara pemberian suara. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS sekurang-kurangnya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden dan memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dengan cara mencoblos pada surat suara yang tersedia. Kedua, pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT atau DPTB di TPS dengan menyerahkan formulir model C pemberitahuan KPU atau model A surat pindah memilih KPU atau model A surat pindah memilih LN KPU dan menunjukkan KTPL atau surat keterangan. Apabila pemilih DPT tidak membawa formulir model C pemberitahuan KPU, pemilih dapat menunjukkan KTPL atau suket dan dipastikan namanya sudah terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih tetap KPU. Keempat, waktu pemberian suara bagi pemilih DPT dan DPTB
itu dimulai pukul 7.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Kelima, bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB atau disebut pemilih DPK, atau dengan kata lain daftar pemilih khusus, dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP elektronik di TPS yang sesuai dengan domisili RT atau RW dan sepanjang surat suara masih tersedia. Nah, apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Keenam, waktu pemberian suara bagi pemilih DPK itu dimulai pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat. Jadi bagi pemilih yang ingin menggunakan KTP elektronik, itu pelayanannya di pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ketujuh, kesempatan untuk memberikan suara di TPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, kecuali terdapat pemilih disabilitas, ibu hamil lanjut usia, dapat diberikan kesempatan terlebih dahulu dengan persetujuan pemilih yang sudah hadir. Kedelapan, pemilih disabilitas netra dapat menggunakan alat bantu atau template yang telah disediakan untuk pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu anggota DPD. Kesembilan, apabila pemilih perlu pendampingan pemilih, dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan, maka Ketua KPPS mempersilakan pendamping pemilih untuk mengisi formulir model C Surat Pernyataan Pendamping Pemilih KPU dan merahasiakan pilihan pemilih. Kesepuluh, pemilih sebelum mencoblos surat suara memastikan surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak. Ke-11, apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 kali. Selanjutnya, ke-12, menjelaskan tata cara mencoblos surat suara sah dan tidak sah hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan. Selain alat coblos yang disediakan, surat suara menjadi tidak sah. Contoh, ada pemilih yang mencoblos menggunakan api rokok. Nah, itu tidak diperkenankan, maka surat suara tersebut akan dianggap tidak sah. Selanjutnya ke-13, mengumumkan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota yang tidak lagi memenuhi syarat atau TMS. Apabila ada calon anggota DPR, DPD, atau DPRD Provinsi, atau Kabupaten atau Kota yang tidak lagi memenuhi syarat. Dan terakhir, pemilih dilarang menggunakan telepon genggam atau handphone berkamera atau menggunakan kamera di bilik suara. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan. Kedua, pemilih KTPL yang terdaftar dalam DPTB. Ketiga, pemilih KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT atau DPTB. Dan terakhir, penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dalam hal pemilih belum memiliki KTP elektronik pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan surat keterangan telah dilakukan perekaman KTPL yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Baik, demikian dulu video dari saya. Kita next ke part 2-nya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.